Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milkiansa, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Pemukal Kabupaten Pali. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dalam rangka memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Rahmi yang merupakan guru seni budaya di SMK Negeri 1 Pemukal ini. Baiklah, langsung saja di sini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Selamat pagi Bu Rahmi. Selamat pagi Pak Melki. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bahagia sekali karena hari ini saya bisa membantu Pak Melki memenuhi tugas guru penggeraknya. Semoga dilancarkan ya Pak Ya, Melki. terima kasih ya Bu ya. Pada hari ini telah menyediakan waktu untuk percakapan pra-observasi. Ya. Baik Bu Rahmi ya. Percakapan pra-observasi ini tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana persiapan Bu Rahmi untuk diobservasi nanti di kelas, dan juga tujuannya agar Ibu Rahmi lebih siap, lebih matang dan lebih percaya diri nantinya pada saat observasinya di kelas. Gitu. Bagaimana Bu, sudah siap? Ada beberapa pertanyaan hari ini. Siap Pak. Oke. Yang pertama Bu, nanti pada saat pembelajaran di kelas, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Rahmi capai itu apa? Baiklah, karena sekarang kami mulai memasuki praktek ya. Tujuan yang ingin saya capai adalah siswa dapat memahami dalam menciptakan ide karya tari melalui tayangan video dari YouTube. Oh ya, jadi siswa itu bisa menciptakan ide tari ya? Iya, menciptakan ide tari. Setelah mereka menonton video Ya. video tari-tarian Iya. Oke. Nah selanjutnya Bu, ini yang saya tanyakan selanjutnya itu area pengembangan yang ingin Ibu Rahmi lakukan pada saat observasi di kelas nanti, atau area pengembangan. Ya, area pengembangan yang ingin saya kembangkan karena ini adalah awal mula dalam menciptakan karya tari atau awal mula dalam praktek di kelas, maka yang ingin saya kembangkan adalah ranah pengetahuan dan keterampilan. Kalau ranah pengetahuannya, saya ingin mereka lebih bernalar kritis dalam menciptakan ide. Nah, kemudian kalau dari ranah keterampilan, mereka lebih aktif dalam presentasi dari ide yang mereka temukan nantinya. Oh ya. Jadi area pengembangan yang akan Ibu Rahmi lakukan itu yang pertama itu pengetahuan ya Bu ya. Ya. Jadi Ibu Rahmi ingin siswanya itu bisa bernalar kritis seperti saat mengembangkan idenya nanti ya. Ya. Kemudian dari segi keaktifannya Bu ya. Ya. Dari segi keaktifannya Ibu Rahmi ingin siswanya itu lebih aktif, lebih antusias dalam pembelajarannya nanti. Betul, Pak. Itu masuk dalam ranah keterampilan ya. Iya. Oke. Bagus sekali Bu. Dan selanjutnya apa yang akan Ibu Rahmi lakukan untuk mencapai area pengembangan itu? Yang akan saya lakukan sebelum saya mulai pembelajaran, saya akan asesmen diagnostik terlebih dahulu untuk melihat kemampuan dan minat siswanya nanti. Setelah saya melihat hasil dari asesmen diagnostik tersebut, saya akan mengkelompokkan siswa-siswa tersebut ke dalam kelompok diskusi. Itu masuk dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Ibu Rahmi akan melakukan pengelompokan siswa. Iya, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya Bu, rancangan pembelajaran sekarang ya. Rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan, bisa diceritakan ya, dari strategi atau dari metodenya atau dari modelnya. Baiklah, kalau untuk rancangan pembelajaran, saya akan menggunakan metode diskusi kelompok dengan menerapkan media pembelajaran berupa tayangan video dari YouTube yang saya tampilkan lewat TV Android di sekolah ataupun nantinya menggunakan proyektor. Karena di sekolah kita tersebut kan ada 2 ruangan yang biasanya sering digunakan kan. Mungkin saya akan menggunakan proyektor atau TV Android sesuai ruangan yang bisa digunakan nantinya. Jadi modelnya apa Bu ya kira-kira? Model pembelajaran? Model pembelajarannya problem based learning (PBL). Strateginya pembelajaran berdiferensiasi. Iya, berdiferensiasi. Oke.
Bagus sekali ya. Dan selanjutnya media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti medianya seperti apa, Bu? Media televisi ya. Oke, proyektor tadi ya. Iya, proyektor. Ini kira-kira kapan ya, Bu, kita akan laksanakan? Dalam minggu ini mungkin bisa 2 hari lagi, Pak. Di hari Rabu. Oke. Di kelas mana? Di kelas 10 AK 1. Kebetulan saya ada jam ke-3 dan ke-4. Jadi kita akan laksanakan di hari Rabu ya, Bu ya? Iya, Pak. Hari Rabu jam ke-3 dan 4. Jam 3 di kelas berapa, Bu, tadi? Kelas 10 AK 1. 10 AK 1. Oke. Selanjutnya, Bu, nah sekarang apa yang Ibu Rahmi dapatkan pada percakapan kita pada hari ini? Yang saya dapatkan pada percakapan hari ini, yang tadinya mungkin saya belum bisa menerapkan apa yang mau saya lakukan di kelas, dengan dapat masukan dari Pak Milky, saya lebih memahami bahwa kita sebagai guru itu harus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas. Dan juga menggunakan strategi dan model. Iya, dengan menggunakan model dan strategi pembelajaran. Terima kasih, Bu. Nanti kita akan melaksanakannya di hari Rabu ya, Bu ya. Iya. Jam ke-3 4 di kelas 10 AK 1. Dan saya doakan nanti semoga pada saat observasinya nanti akan berjalan dengan lancar dan apa yang ingin Ibu Rahmi di area pengembangannya nanti akan tercapai dengan baik. Iya, Pak. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Rahmi telah menyediakan waktu pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dilancarkan, Pak Milky. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah sarapan? Sudah. Oke, alhamdulillah. Tidak bohong ya kalau sudah sarapan wajahnya cerah-cerah semua ya. Oke, hari ini kita belajar seni budaya. Bertemu dengan saya kembali. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, saya mau ngecek kesiapan kita dulu ya. Sudah piket? Sudah. Coba berdiri dulu, Nak. Ibu mau lihat kata ini. Oke, lengkap semua ya, pakai celana semua ya. Oke, silakan duduk kembali. Siapa yang dapat masuk hari ini? Nihil ya. Sudah, kalau nihil berarti ibu nggak usah absen lagi ya. Sebelum mulai pembelajaran, biar pembelajaran kita dilancarkan tanpa suatu hambatan apapun, kita ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Untuk yang berdoa, siapa yang memimpin doa untuk podcastnya? Oke, Delon, silakan memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Delon. Apa materi kita minggu kemarin, Nak? Seni rupa. Oh, seni rupa ya. Oke, baiklah, hari ini kita akan masuk ke materi seni tari. Tapi sebelum kita masuk ke materi, nanti Ibu akan melakukan asesmen terlebih dahulu. Tapi sebelum kita mulai asesmen, Ibu mau ice breaking terlebih dahulu. Oke ya, biar biasanya kalau pagi-pagi ini, kalau sudah sarapan pagi ngantuk, atau kalau belum sarapan biasanya lapar, jadi belajarnya tidak fokus, ya. Baiklah, untuk ice breaking hari ini, kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk
nanti Ibu akan menayangkan beberapa contoh tari yang ada di Nusantara. Nah, nanti dari contoh video yang kalian lihat nanti, Ibu akan membagikan tugas atau LKPD yang akan kalian kerjakan. 6 kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ayo nak, ini tolong. Ini kelompok 4, ini kelompok 5. Tolong nak, ini kelompok 6. Tolong ya.
3 video tersebut, saya akan mencoba menjawab untuk video tari kontemporer. Tari kontemporer merupakan tari yang mengutamakan ekspresi dari penari terhadap tema dari yang dibawakan. Misalkan tema tari yang tentang jatuh cinta, maka penggambaran tarinya menceritakan orang yang sedang jatuh cinta. Oke, tari tepuk tangan dulu ya. Jawabannya bagus sekali ya. Jadi memang benar, tari kontemporer itu lebih mengutamakan ekspresi jiwa ya. Jadi tari kontemporer itu memang kalau temanya tentang jatuh cinta, dia menggambarkan tentang jatuh cinta. Kalau dia temanya menggambarkan tentang kehilangan, dia pasti tentang kehilangan. Jadi kalau tari kontemporer itu memang dia lebih ke tari yang menceritakan sesuatu ya. Nah biasanya tari yang menceritakan sesuatu itu tidak ada aturan terikat ya, tidak boleh misalkan tangannya harus rata bahu misalkan, atau tangannya harus rata lutut, tidak ada aturan ya, karena penggambaran tari kontemporer itu harus sesuai dengan cerita yang mau dibawakan ya. Oke, tadi sudah ada 3 nih materinya, itu baru dijawab 1. Coba untuk yang 2 lagi siapa yang menjawab? Oke, dari cowok mau pilih yang cewek nih. Oke, siapa namanya nak? Oke, Melanda. Mau jawab yang mana Melanda? Tari tradisional. Oke, tari yang ada tari apa tadi, tari tradisional? Yang ibu kasih contoh tadi ada tari piring, terus ada tari kerak, terus ada tari pendek. Oke, coba apa tari tradisional? Dari ketiga video tersebut saya akan menjawab tari tradisional. Tari tradisional adalah tarian yang tumbuh di kalangan rakyat. Ragam tarian rakyat tumbuh menurut letak geografis seperti daerah pegunungan dan pesisir pantai. Hal ini yang membedakan bentuk dan dinamika tariannya. Jadi tari tradisional lebih ke identitas kedaerahan tersebut atas ciri khas masing-masing. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, betul tadi yang dikatakan Melanda bahwa tari tradisional itu merupakan ciri khas suatu daerah. Nah, biasanya tari tradisional itu tiap daerah itu pasti berbeda-beda. Contoh kita dosa jauh-jauh kita contohkan di Sumatera, Pulau Sumatera. Ada Sumatera Selatan, ada Sumatera Barat, ada Sumatera Utara. Kalau Sumatera Utara kita kenal dengan daerahnya Medan. Kalau Sumatera Barat kita kenal dengan daerahnya Padang. Kalau Sumatera Selatan kita kenal dengan daerahnya apa? Palembang. Nah, pernah nggak kalian melihat ketiga tarian tersebut? Sering ya. Contoh nih, kalau tari dari Sumatera Selatan, Palembang. Siapa yang tahu contohnya? Tari tanggai. Tari apa lagi? Pagar pengantin. Tadi gending Sriwijaya. Nah, kemudian kalau Sumatera Barat, Padang, tari apa tadi? Tari piring. Kalau Sumatera Utara, Medan, tari apa contohnya? Tari tortor. Nah, dari ketiga daerah itu saja, walaupun di satu pulau yang sama, tetap memiliki ciri khas yang berbeda. Ciri khasnya tadi bisa dilihat dari mana? Apa perbedaan? Siapa yang bisa jawab? Ya, coba siapa namanya nak? Delon, coba Delon. Apa perbedaan dari ketiga tarian tersebut? Baiklah, saya akan menjawab perbedaan dari ketiga tari tradisional tersebut. Menurut saya, setiap daerah itu memiliki ciri khas tarian tersendiri. Contohnya seperti tari piring yang sudah kita lihat tadi. Tari piring memiliki ciri khas, yaitu dengan menggunakan piring sebagai inti dari tari tersebut. Ya. Dan juga tari dari Bali yang memiliki penggunaannya tersendiri, seperti tari pendet yang penggunaannya sebagai penyambutan. Ya. Jadi setiap tari itu memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing, tergantung dari mana asal tari tersebut dan apa penggunaan tari tersebut dan tema yang diambil dari tari tersebut. Oke, luar biasa.
Biasanya kalau mau daerah perbukitan pasti dia gagah, kuat. Karena apa? Nah, naik turun bukit, ya. Naik turun bukit itu pun perlu tenaga, ya? Perlu, ya. Nah, terus kenapa sih Bu kalau di Palembang itu tariannya lemah mulai? Karena filosofinya daerah kita ini terdiri dari banyak sungai. Makanya daerah kita ini disebut dengan Batanghari 9. Sumsel ini ada 9 batanghari, 9 sungai. Biasanya kalau di pinggiran sungai zaman dulu orang itu buat rumah itu di mana? Dalam hutan apa pinggir sungai? Pinggir Pinggir sungai. sungai. Pernah tak kamu duduk di pinggir sungai? Nah, apa rasa ketika kamu duduk di pinggir sungai? Dapat Sejuk, dingin, sepoi-sepoi, ya dah. Ketika ada angin-angin Dapat pasti di kamu Melepai. menikmati suasana, ya dah. Pak dapat 2. Menikmati suasana. Pak. Nah, sama halnya kenapa tari di Sumsel itu dia lemah mulai. Filosofinya karena di daerah Sumsel itu daerahnya persungaian. Jadi orang-orang yang tinggal di pinggir sungai itu biasanya lemah lembut karena keseringan nongkrong di pinggir sungai, ya. Jadi gerakannya lemah lembut, kemayu, ya beda dengan orang Padang. Orang Padang biasanya naik ke bukit, lari, nah, jungkir balik, ya. Itulah perbedaannya, ya. Kalau itu tari tradisional tadi. Oke, masih ada satu lagi yang belum dijawab. Contoh tari modern. Siapa yang bisa menjawab? Oke, yang dekat dulu, coba. Apa tari modern? Dari ketiga video tersebut, saya akan mencoba menjawab tari modern, yaitu adalah salah satu jenis tarian atau dance yang berkembang sejak abad ke-20 di Amerika. Koreografi modern dance lebih banyak merupakan emosi dan tergantung suasana hati. Modern dance lahir dari penolakan terhadap pengakuan dari tari tradisional yang memiliki banyak aturan. Oke, terima kasih.
membanggakan orang-orang melihat hiasan tersebut. Tema hari ini Jadi boleh juga nolongnya bulan boleh, tapi juga jelaskan dulu memilih kenapa. Ya? Paham ya? Siap. tetapi sekarang dibuat dan dirombak ulang menjadi tarian hiburan. Nah, jelaskan secara singkat mengenal konsep tarian yang dibuat pada kolom ini. Tari pendek adalah sebuah tari Bali sebagai persembahan untuk para leluhur. Tari pendek disebut juga tari bentara dan bentari. Tari ini dipentaskan di halaman pura, menghadapkan sebuah palini, di mana bentara dan bentari diselamatkan latar
belajar pada tari giliran dan pendek menggunakan eyeshadow berwarna coklat. Bentuk alis sedikit melengkung. Blush on menggunakan warna nude menyerupai warna biru. Oke, nah untuk diskusi biasanya jalan semuanya anak. Baiklah teman-teman, apa ada yang mau menanggapi dari hasil presentasi kami di sini atau ada yang mau bertanya? Nah bedanya menanggapi dengan bertanya, kalau menanggapi kamu tanggapi dulu. Apa bagus buatannya, tugas mereka tadi, apakah kurangnya, warnanya kurang menarik, apakah warnanya terlalu ngejreng, ya, apakah materinya sudah sangat lengkap, itu menanggapi. Kalau bertanya, berarti kalian menanyakan apa yang mau kalian tanyakan. Paham sampai sini? Oke, lanjut. Ya, lanjut. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Oke, pokoknya bertanya, apa ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dari kelompok kami, menurut kami dari hiasan yang kalian pakai sudah cukup menarik, namun berikan pendapat kami agar kalian untuk memberikan sedikit detail di area mata. Mungkin itu saja tanggapan dari kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditampung dulu, diterima lagi yang lain atau boleh langsung dijawab? Nah, boleh. Atau mau langsung dijawab juga boleh. Baiklah, kami akan menjawab dan akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 5. Jadi mengenai riasan di bagian mata, untuk saat ini menggunakan eyeshadow berwarna pink dan mencolok, dan ditambahkan bulu mata. Di bagian pinggirnya menggunakan glitter berwarna-warni. Oke ya. Tadi kan kelompok ini kan sudah memberikan materinya kan di grup. Nah, bisa dilihat lagi dari penjelasan yang dijelaskan tadi benar apa enggak? Ya. Oke, bagaimana kelompok 5? Sudah jelas. Oke. Nah, harusnya bagian yang lainnya seperti ini bagian moderator ya. Nah, karena ini kelompok pertama jadi Ibu membantu mengarahkan bagaimana jalannya sebuah diskusi ya. Jadi tugasnya moderator itu ketika ada orang nanya, kamu yang menyambut pertanyaannya. Ketika sudah selesai, kamu yang mempersilahkan temannya untuk menjawab. Ya, paham sampai sini? Oke, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada lagi, silakan aja. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, sepertinya tidak ada. Oke. Oke, inilah presentasi dari kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke ya, kelompok 1 tadi presentasinya sangat bagus ya. Walaupun tadi agak sedikit gugup, tidak apa-apa. Namanya juga biasanya kalau pertama kali itu memang gugup ya, karena percobaan. Oke, kelompok 2, siapa yang mau maju? Kelompok selanjutnya. Oke, coba kelompok ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Saya Dewan Pratama sebagai moderator. Saya Abi Alwani sebagai konten. Saya Tidur Satria sebagai pembaca. Saya Kanza sebagai penjawab. Saya Burja sebagai penjawab. Itulah perkenalan singkat dari kami. Baiklah, kami akan memulai presentasi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Hidro Satria. Konsep tata rias kami mencerminkan keanggunan dan karisma yang terpancar saat orang-orang melihat riasan tersebut. Karena tema tari kami adalah modern dance, kami juga memilih riasan modern sesuai dengan zaman sekarang.
Hiasan yang digunakan lipstick warna merah tua, blush on warna pink, eyeshadow warna coklat tua, rambut berwarna hitam, alis cukup tebal dan berwarna coklat gelap. Terima kasih. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi, kami persilakan. Baiklah, untuk kelompok 4, silakan kami beri waktu dan tempatnya. Apakah tema yang kalian pilih sesuai dengan hati nurani? Baiklah, pertanyaan tersebut akan kami tampung terlebih dahulu. Mungkin ada pertanyaan lain dari kelompok 1 ataupun 2. Boleh tanya-tanya aja, apa saja. Apa alasan kalian memilih tema tersebut? Gak apa-apa, karena kan yang namanya pertanyaan. Nanti pertanyaan itu menyangkut dengan tema yang mereka bawa. Baiklah, untuk kelompok 1 kami persilakan. Apakah kalian bisa memberikan kalian tersebut? Apakah kalian bisa mengajarkan kalian tersebut di depan? Terima kasih. Pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Baiklah, untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian akan dijawab oleh kedua anggota kelompok kami. Untuk pertanyaan pertama dari kelompok 4 akan dijawab oleh Tanzila. Baiklah, saya menjawab dari pertanyaan dari kelompok 4. Alhamdulillah, kami memilih sesuai dengan hati nurani kami, karena kami menyukai tari tersebut. Baiklah, mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Bagaimana kelompok 4? Apakah sudah puas? Puas. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari kelompok pertama akan dijawab oleh Uja. Jadi saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok pertama. Jadi untuk saat ini kami tidak bisa untuk mengambilkannya karena kami baru belajar tentang tari modern. Tapi kami akan belajar lebih. Tapi saat praktek kami akan Menampilkan menampilkan karya tersebut. Oke, luar biasa. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semua untuk kalian. Oke, baiklah, sudah ada beberapa perwakilan kelompok yang presentasi, dan yang presentasi tadi sudah mewakili dari ketiga materi kita hari ini ya. Untuk LKPD-nya nanti boleh kalian kumpulkan, boleh dalam bentuk Canva, boleh dalam bentuk poster, boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk kertas. Itulah yang kalian kumpulkan lagi sama ibu ya. Kirimnya tetap ke WA grup kelas ya. Nah, baiklah, untuk materi hari ini penguatan dari ibu bahwa materi yang kita pelajari hari ini ada 3. Ada tari apa? Modern, tari tradisional, dan tari kontemporer. Jadi ketiga tarian ini sebenarnya satu sama lain itu
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semuanya hari ini senang? Kalau hari ini semuanya senang, berarti minggu depan kita siap praktek? Sekian kegiatan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Melkiansa, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Penungkal, Kabupaten Pali. Saya masih ditemani oleh Ibu Rahmi Wijayanti. Ibu Rahmi yang sudah disepervisi kemarin ya, dan juga saya juga ditemani oleh Pak Baidillah sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Rahmi. Bagaimana perasaan hari ini Pak? Deg-degan. Sama, deg-degan juga. Tapi semuanya pada hari ini semuanya baik ya? Iya. Oke. Dan pada hari ini di percakapan observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Rahmi terkait dengan jalannya proses supervisi kelas yang telah dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan waktu di supervisi. Baik Bu, di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin dimulai dari pertanyaan pertama Ibu ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Rahmi terkait dengan jalannya observasi yang telah dilaksanakan? Baiklah, perasaan saya ketika saya sudah melakukan kegiatan observasi bersama Bapak Milki, saya merasa sangat senang sekali karena saya bisa diobservasi, sehingga dengan kegiatan observasi tersebut bisa meningkatkan kinerja saya menjadi lebih baik di dalam kelas, terutama di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, perasaan itu senang sekali ya. Iya. Yang kedua Bu, bisa diceritakan kembali bagaimana area pengembangan yang telah Ibu Rahmi lakukan dan juga tahapan-tahapan yang telah Ibu lakukan pada saat observasi. Baiklah, untuk area pengembangan yang saya lakukan di dalam kelas, saya mengembangkan di dua bidang. Yang pertama bidang pengetahuan dan keterampilan. Kalau untuk pengetahuan, saya meningkatkan daya bernalar kritis siswa, terutama dalam mencari ide kreatif untuk menciptakan karya tari. Yang kedua, dalam bidang keterampilan, saya meningkatkan keaktifan siswa dalam berdiskusi dan presentasi di dalam kelas. Oke. Untuk tahapan-tahapan pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan metode diskusi dan tanya jawab kelompok. Kemudian saya menggunakan media proyektor dengan menggunakan tayangan YouTube dalam media pembelajarannya di kelas. Oke. Jadi area pengembangan yang Ibu telah lakukan itu di bagian Ibu Rahmi ingin meningkatkan keaktifan siswa dalam kelas itu dan Iya. juga ingin meningkatkan kemampuan siswa dalam bernalar kritis seperti itu. Iya. Dan selanjutnya Bu, sejauh mana area pengembangan yang baik Ibu Rahmi lakukan, apakah sudah berhasil? Menurut saya sudah berhasil, namun walaupun masih banyak kurangnya. Bisa dikatakan kekurangan-kekurangan yang telah Ibu hadapi waktu di observasi? Kekurangannya mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, karena saya menggunakan media pembelajaran berupa proyektor dan tayangan YouTube, otomatis saya harus menggunakan ruangan yang memiliki fasilitas proyektor atau TV Android. Sedangkan di sekolah ini hanya tersedia beberapa ruangan. Sedangkan guru kita itu banyak sekali ya Pak. Jadi kita secara tidak langsung agak sedikit kesulitan untuk mencari tahu jadwal ruangan tersebut siapa yang menggunakan, sehingga ketika kita bisa menggunakan barulah kita bisa memanfaatkan media tersebut. Nah, kemudian untuk di bidang pembelajarannya, kekurangannya lebih ke keaktifan siswa dalam tanya jawab, menurut saya seperti itu. Sehingga saya merasa kekurangan bagaimana caranya saya meningkatkan keaktifan siswa tersebut. Berarti masih ada siswa yang Belum percaya diri. percaya diri ya? Iya. Ada beberapa siswa yang tidak aktif. Iya, kurang aktif. Nah, dari kekurangan yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi?
menurut saya mungkin saya kurang memahami karakter siswa saya di dalam kelas, sehingga saya masih kebingungan mana yang mau saya arahkan untuk lebih aktif dan mana yang tidak perlu saya arahkan lagi. Oke. Sekarang rencana tindak lanjutnya seperti apa dari kendala dari hambatan tadi? Oke, tindak lanjut saya mungkin di awal pembelajaran saya akan mengubah asesmen diagnostik saya yang di awal hanya sekedar mendiagnosa minatnya saja. Nah, kemudian saya akan lebih banyak melakukan pelatihan dari seminar ataupun webinar tentang pembelajaran kreatif yang bisa saya kembangkan untuk pembelajaran saya. Bagus sekali rencana ke depannya ya. Oke, yang selanjutnya kapan akan melakukan perubahan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan? Kalau ditanya kapan, ya pasti dalam waktu dekat Pak. Saya akan segera melakukan perubahan tersebut. Baik, terima kasih Bu Rami atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan ini. Jika rencana itu akan berhasil, ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Ya, Rami. sama-sama Pak. Dan selanjutnya di sini saya memberikan kesempatan kepada Pak Bainda selaku pengajar praktek untuk memberikan tanggapan terhadap percakapan pasca observasi kami ataupun pada saat observasi di kelas. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Izin Pak Melki. Secara keseluruhan sudah sangat baik sekali sebenarnya. Tadi keren. This is coach yang sebenarnya. Jadi ini adalah coach yang sesungguhnya. Tadi yang saya dapat adalah Pak Melki sudah mampu menyampaikan tujuan percakapan di awal, kemudian sudah memberikan kesempatan kepada coach Bu Rani untuk mengevaluasi ya, dirinya sendiri tentang sejauh mana proses pelaksanaan atau kualitas ya, pembelajaran pada saat observasi kemarin. Kemudian tadi juga menanyakan perasaan, meskipun tadi jawabannya agak tegang ya. Kemudian Pak Melki ini sudah mampu memberikan umpan balik sehingga proses tegang yang di awal tadi berubah menjadi Pak Bu Rahmi enjoy menceritakan apa adanya sesuai dengan konteks yang telah dilakukan pada saat observasi. Kemudian Pak Melki juga tadi sudah mampu menggiring Ibu Rahmi ya, untuk membuat rencana pengembangan diri. Tapi boleh saya beri saran ya, saran izin. Tadi sebenarnya secara umum sudah sangat bagus sekali, tapi ada satu yang mungkin perlu Bapak gali lagi nih. Tadi kalau nggak salah Bu Rahmi menyampaikan bahwa dia kesulitan untuk memakai ruangan. Belum mencari tahu, benar kan Bu ya? Mungkin Pak Melki bisa memberikan pertanyaan lebih lanjut, apa yang bisa Ibu Rahmi lakukan agar ruangan tersebut iya bisa dipakai. Misalkan mungkin Bu Rahmi jawabnya akan mungkin berkonsultasi dan sebagainya atau membuat daftar seperti itu. Tapi secara umum sudah sangat bagus sekali, sudah sangat luar biasa sekali. Kita menyadari bahwa coaching ini adalah sebuah keterampilan coach ya. Jadi di tahap ini sudah sangat luar biasa, apalagi ketika dilatih, maka keterampilan coach ini mungkin akan sangat luar biasa sekali. Mungkin itu saja Pak Melki. Oke, terima kasih Pak Laila atas memberikan tanggapannya. Baiklah, demikianlah percakapan dari praobservasi Muda Supervisi Kelas dan hari ini merupakan percakapan pasca observasi. Dan sekali lagi kami saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rahmi yang sebagai yang diskusi ya, yang buat kita sebagai praktek tentang guru penggerak. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.